Kau berubah pikiran, Mbak? Iya, Mbak. Jadi demi anak-anak, Mbak membatalkan rencana Mbak untuk menutup perceraian. Mbak, tapi apa Mbak yakin suami Mbak akan tetap peduli sama mereka? Sempat sih Mbak, saya berpikir seperti itu. Tapi akan jauh lebih baik jika anak-anak saya bersama orang tuanya yang utuh. Enggak juga Mbak, itu kan tergantung juga orang tuanya seperti apa. Iya sih Mbak. Terus Mbak boleh lanjutkan cerita ya. Akhirnya di malam itu apakah suami pulang ke rumah atau nginep di rumah perempuan itu? Dia pulang. Tapi pada saat itu hal yang gak pernah saya bayangkan justru terjadi dalam hidup saya, Mbak. Suami Mbak ngapain? Mbak, kalau Mbak nggak sanggup cerita nggak apa-apa kok Mbak. Kita bisa hentikan syuting sampai sini aja. Nggak apa-apa Mbak. Kita lanjutin aja. Apakah yang terjadi pada malam itu? Apakah itu yang Mbak ceritain di awal tadi? Yang menyebabkan luka di sekujur tubuh Mbak ini? Iya. Dan saat itu suami saya pulang dalam keadaan basah kuyup karena habis saya siram dengan minuman keras. Nirmala! Kamu ngapain bawa foto aku? Kamu udah puas ya? Hah? Kamu udah nyusahin aku, udah mempermalukan aku! Hah? Mas, jangan. Kamu udah bikin aku tahu, tau gak? Mas, aku mohon, Mas, tobat. Mas, sadar, Mas. Obat apa? Nirmala, kamu udah bikin aku malu! Hah? Nggak mau. Kamu bikin aku malu lagi. Lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Mas, aku ini istri kamu, Mas. Aku ini istri kamu, Mas. Kamu tega banget sama aku. Mas, Tadi kamu sudah nyiram aku dengan minuman keras. Dan sekarang aku akan siram kamu. Nih! Nih! Mas, aku mohon, Mas, ya. Istighfar, Mas. Aku ini istri kamu. Mas, Mas. Mas, aku mohon. Mas, aku mohon. Aku bikin kamu mati. Buka! 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 Mas Almi! Buka! Buka! Mas Almi! Bensin? Iya. Suami Mbak nyimpen bensin di rumah? Bukan nyimpen Mbak, tapi kayaknya dia memang sudah sengaja untuk menyiapkan bensin itu. Kamu, aku harus kasih pelajaran. Biar nggak bikin aku malu lagi. Jangan, Mas! Buka! 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 Mas Almi! Buka! Jadi seluruh tubuh Mbak terbakar? Hampir 90% tubuh saya terbakar Mbak. 90% Mbak? 90% tubuh Mbak terbakar? Dan sebagian tubuh saya masih ada luka bakar yang sampai sekarang belum sembuh. Saya mungkin nggak bisa merasakan penderitaan yang
yang Mbak rasain di malam itu. Saya nggak bisa bayangin, jujur aja. Tapi alhamdulillahnya anak-anak saya semua selamat. Tapi saya salut sama Mbak. Karena Mbak sebagai seorang ibu mau mengorbankan nyawa Mbak demi menyelamatkan anak-anak. Naluri seorang ibu, Mbak. Yang ada di pikiran saya saat itu adalah bagaimana saya bisa menyelamatkan anak-anak saya. Mama, Kak, ini beneran Mama. Iya deh, ini beneran Mama kok. Udah, tenang aja. Mama cepat sembuh ya. Kakak sama Adul setiap hari doain Mama kok. Saat itu saya ingin sekali Mbak memeluk kedua anak saya. Tapi nggak bisa. Seluruh tubuh saya sangat sakit dan kaku, Mbak. Tapi untungnya anak-anak saya itu adalah anak-anak yang pintar. Dia tidak mau menunjukkan rasa sedihnya di depan saya. Anak-anak Mbak itu anak-anak yang soleh. Itu hadiah Tuhan untuk Mbak. Mereka adalah satu-satunya kekuatan saya saat itu, Bu. Saya hanya ingin cepat sembuh supaya saya bisa menjaga dan merawat mereka, Mbak. Dan saya yakin anak-anak Mbak pasti mereka begitu bangganya punya seorang ibu yang luar biasa. Lalu bagaimana? Waktu itu diagnosa dokter seperti apa? Menurut diagnosa dokter, kemungkinan saya untuk hidup hanya 10%. Tapi dengan kuasa Allah dan anak-anak saya yang selalu mendoakan saya untuk sembuh, akhirnya saya bisa sembuh. Suster, saya mau minta cermin. Ibu sudah siap? Sebentar ya, Bu. Ini, Bu. Sabar ya, Bu. Keadaan Ibu sekarang sudah membaik. Kita bersyukur, meskipun rasanya berat. Saya permisi ya, Bu. Saya nggak bisa bayangin tuh seberapa senangnya anak-anak ketika tahu bahwa ibunya akan sembuh. Kenapa, Mbak? Mereka memang senang saya sembuh, Mbak. Tapi ketika pertama kali mereka lihat wajah saya,
Ini sayang, ini mama. Kalian jangan takut ya. Kak, aku takut, Kak. Udah nggak apa-apa, itu mama kok. Udah kita peluk mama yuk deh. Sampai segitunya ya Mbak, reaksi anak-anak melihat perubahan wajah Mbak. Tapi apakah Mbak sudah melakukan operasi wajah Mbak? Saya sudah melakukan operasi sekitar 4 kali, Mbak. Ya, memang tidak semuanya sembuh, tapi setidaknya anak-anak saya tidak takut lagi melihat wajah saya. Jadi dalam kondisi seperti ini pun Mbak masih tetap bekerja? Saya sudah berusaha untuk mencari pekerjaan. Menjadi buruh cuci, menjadi ART, tapi Mohon maaf, karyawan saya sudah banyak. Bu, tapi saya bisa nyetrika kok, saya bisa nyuci, Bu. Iya, tapi saya sekali lagi mohon maaf karena karyawan saya sudah banyak, ya. Atau saya beres-beres bersih-bersih apa aja deh, Bu. Enggak, semuanya udah banyak, sudah ada. Ya, Bu, baik. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ya, Bu. Permisi, Pak. Saya lagi butuh pekerjaan. Apa di sini ada lowongan? Maaf Bu, untuk saat ini kita tidak buka lowongan kerja Bu. Iya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Maaf ya Bu,